Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Asyhadu an la Waalaikumsalam. ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali bisa hadir dan bergabung dalam program Formulati Institute di tahun ajaran Syawal 1447 sampai Sya'ban 1448. Kita akan mengawali satu kuliah baru, namanya Kaidah Fikih atau ilmu Kaidah Fikih. Di hari pertama ini atau pertemuan perdana di ilmu ini, saya akan bahas pengantarnya. Jadi sebagiannya kemarin sudah kita sambungkan dengan ilmu usul fikih. Semoga masih ingat ya, terakhir mungkin 5 pertemuan terakhir ilmu usul fikih kita bahas kaidah-kaidah fikih. Jadi memang ini runtutan dari proses pengambilan keputusan itu kayak ada 3 triangle gitu. Ilmu usul fikih, jadi dasar pertamanya itu adalah adillah syar'iyah. Itu poin pertama, adillah syar'iyah. Iya, dasar hukum. Nah, dasar hukum ini adanya kan di ilmu hadis sama tafsir ya. Itu kan dasar hukum. Dari dasar hukum ini, maka diproses dengan ilmu namanya usul fikih. Kan kembali ke pengertian usul fikih kan ilmu tentang dasar hukum dan cara mengistimbat ya. Istimbat itu untuk mengambil hukum dari dasar hukum. Ada adillah syar'iyah, ini poin pertama. Diproses oleh ilmu usul fikih. Nah, dari proses ilmu usul fikih itu, lahirlah fikih. Gitu ya. Yang untuk kita hari ini pelajari hari Senin itu. Nah, proses dari usul fikih sampai ke fikih itu ternyata menghasilkan simpulan-simpulan. Menghasilkan kaidah-kaidah. Yang digunakan, yang nanti bisa membantu proses istimbat itu menjadi mudah. Terutama jika ketemu masalah-masalah yang tidak secara khusus ditemukan dalilnya, tetapi kasusnya itu mirip dengan banyak hal, dengan yang sudah diistimbati. Jadi dari usul fikih ke fikih, lahir simpulan-simpulan. Nah, simpulan-simpulan ini ya, yang nanti dikonstruksikan jadi kaidah fikih. Jadi kaidah-kaidah hukum Islam yang didapatkan dari proses istimbat para ulama dari dalil hukum Islam. Nah, kaidah-kaidah ini ternyata sangat membantu digunakan untuk penetapan hukum di kasus berikutnya. Yang memang serupa banget dengan perkara-perkara yang perlu diistimbati. Paham ya insya Allah. Misalnya gini contoh.
Ada kaidah fikih al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya suatu itu ya tetapnya sesuatu pada hukum dasarnya. Sebelum ada hukum baru yang menghapusnya. Ada orang yang contoh yang paling sering ya. Ada orang keluar dari kamar mandi, wudhu, terus dia sholat. Setelah sholat, bincang-bincang lama. Belum sholat sunnah. Terus di hatinya terbesit, aku udah batal belum ya? Maka jawabannya, nah ini kalau kita dasiin dasar ke kita kembali proses istimbat, kan panjang itu. Apa? Ini jawabannya apa jawabannya? Das, kita masuk ke hadis. Ada nggak hadis yang bercerita masalah ini? Kita nyari ke Quran. Oh, nggak gampang kan? Nah, dengan kaidah fikih yang dulu dirumuskan dari dasar hukum, maka dengan mudah para mustahid dan termasuk para muridnya untuk bisa menjawab hukumnya tetap wudhu. Gitu. Kenapa ya? Karena hukum batal itu belum tetap. Gitu ya. Asalnya ya wudhu, ya udah berarti dikembalikan ke hukum wudhu. Nah, ini juga digunakan oleh para awamun nas. Kebanyakan orang, ya apalagi dia memang tidak mampu istihad, kalau ketemu kasus, yang otomatis dia nggak akan sanggup untuk nyari ke dasar hukumnya, dan kasus itu bisa jadi belum ada penjelasan para ulama, menggunakan kaidah fikih, oh berarti hukumnya begini. Nah, jadi dibuat satu koridor atau kaidah, yang akan membantu orang bisa mendapatkan hukum yang tepat secara syariah. Nah, inilah kira-kira kaidah fikih itu. Insya Allah gitu ya. Disebut jadi eh, tadi dari proses istimbat sampai ke hukum ternyata melahirkan simpulan-simpulan. Atau ada koridor-koridor yang ternyata syariat itu baku, ada koridornya ternyata. Oh, nah itulah kemudian melahirkan qawaid fikih. Jadi ilmu usul fikih sama ilmu kaidah fikih ini sangat terkait untuk membantu mendapatkan hukum dari kasus-kasus yang bisa jadi tidak secara persis dijelaskan di Quran maupun Sunnah. Sehingga penetapan hukumnya nggak keluar dari ruhnya Quran Sunnah. Atau nggak keluar dari koridornya Quran dan Sunnah. Ya, kasus yang paling sering rokaatnya ini 4 apa 3. Ini kan nggak gampang ditemui di zaman Nabi, orang yang punya kasus kayak begini. Dan kasus-kasus yang lain, ada orang jual beli, terus sudah dibayar, barangnya dibawa. Terus ada orang bilang, Bang, itu bukan eh, itu bukan barangmu itu barangku. Lah aku udah beli sama dia. Lah itu kan bukan pemiliknya. Ya nggak bisa. Ya faktanya udah jual beli. Sampai nanti terbukti bahwa barang itu bukan barang penjualnya, kemudian baru bisa berubah hukumnya. Ya kalau hanya kayak gitu ya nggak bisa. Tapi hukumnya hukum yang pertama tadi bahwa sudah terjadi transaksi. Itu ya. Nah, eh, sehingga kalau ditanya duluan mana kaidah sama usul? Ya duluan usul. Kaidah ini dari proses istimbat para ulama ternyata ditemukanlah koridor-koridor yang ter
terbakukan gitu. Nah, makanya disebut dengan kaidah gitu. Sehingga nanti penggunaannya bisa dibalik. Dengan menggunakan kaidah ini juga dengan mudah bisa ketemu hukumnya gitu. Seandainya tidak dengan seandainya tidak dengan mudah mendapatkan dasar hukumnya, misalnya pakai kias, pakai istishab, pakai masoleh mursalah gitu. Atau tidak dengan mudah ketemu hadisnya secara persis, maka dengan kaidah ini insya Allah akan membantu seorang mustahid dan apa masyarakat secara luas untuk bisa mendapatkan hukum Islam yang tepat yang sesuai dengan ruh kaidah, ruh dasar hukum, ruhnya Quran dan Sunnah. Itu insya Allah ya. Ah, referensi dari apa namanya studi ini ada dua, ada namanya kaidah fikih itu simpulan, kedua kitab Asbah wan Nadhair. Ya, mungkin Bapak Ibu yang berkesempatan searching aja kitab Asbah wan Nadhair, semoga sudah ada terjemahannya, beli aja. Ini insya Allah sangat membantu dan memperkaya keilmuan kita dan menarik sekali memang kalau kita bicara ilmu Islam itu. Jadi enggak, kita bersyukur dulu para ulama telah memperkaya ini, ilmu ini, sehingga memudahkan bagi masyarakat setelahnya untuk terus mendapatkan prosedur hukum yang lebih baik. Jadi nggak ngawur, terus nggak kemana-mana, terus tidak ada hukumnya, tidak ada jawabannya gitu kan. Ya, kalau kita ngawur gitu kan seakan-akan benar padahal bukan karena kita benar, karena kita kurang literasi. Mendapati kasus-kasus baru, terus nggak ada jawabannya. Kan nggak mungkin nggak ada jawabannya. Ya, kasus setiap hari berganti, setiap hari berganti, setiap hari berganti. Ini yang kasus baru yang menggelitik itu, boleh nggak seorang wanita bikin sholat Jumatan, tapi khotibnya wanita? Ini kan kaitannya dengan kasus hukum musafir itu kan nggak wajib Jumatan. Tapi kalau dia Jumatan sah. Pertanyaannya, boleh nggak musafir yang jadi khotib? Gitu. Itu kan terjadi ya. Orang camping, terus karena banyak orang akhirnya bikin Jumatan. Terus kasus berikutnya mulai muncul lagi. Boleh nggak orang Jumatan, tapi dengerinnya di pelataran hotelnya masing-masing? Kan nggak ada yang teriak di Masjidil Haram ya. Nah, sekarang kalau kasus itu dipindah ke masjid yang lain, boleh nggak orang Jumatan di Istiqlal, tapi dia gelar sholatnya itu di Pertamina situ, Bapak tahu nggak Pertamina ya? Nah, situ. Enggak, Pertamina nggak, iya di Pertamina situ, nyebrang-nyebrang jalan gitu. Udah, kalau kayak gitu dinaikin. Daripada repot-repot, boleh nggak Jumatannya itu ditarik layar. Begitu ditarik layar, berkembang berikutnya. Boleh nggak Jumatan dari rumah tapi pakai Zoom, kan layar gitu. Kasus berikutnya, kemuamalah. Jual beli boleh kan? Pakai online? Boleh. Boleh nggak akhirnya nanti akad nikah online? Udah pajak jadi di kasus-kasus kayak begini. Ini menarik. Nah, jadi memang hukum Islam itu kalau dipelajari memang ya seru ya. Karena kita terikat dengan hukum Islam dan tidak semua kasus itu dengan mudah disebutkan secara tersurat di Quran maupun Sunnah. Terus gimana ini? Nah, jadi ada ilmu yang membantu untuk itu namanya usul fikih ya, ilmu itu istinbat dan ada pendukungnya namanya
qawaid fikih, kaidah fikih, sehingga nanti melahirkan fikih. Dari adillah syariah eh, diproses oleh usul fikih, dibantu qawaid fikih, ini tiga triangle melahirkan fikih. Oh, itu jadi bagus banget ininya hasilnya. Ada pertanyaan silahkan. Padahal ada Ya. yang Baik, baca Bapak Ibu bunyi. sekalian. Ya, eh, bisa raise hand atau kolom chat. Ustadz, tadi nama dua referensinya apa aja? Kaidah fikih, Iya, ada ilmu kaidah fikih, saya lupa penulisnya, tapi itu ada ilmu kan masyhur itu. Yang kedua, Asbah wan Nadhair. Kitab asbah Asbah wan wan nazar. Nadhair. Asbah wan Nadhair. Nah, Imam Suyuti. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang Pada masih merasa kurang? Silakan. Bu, Bu Yuli silakan Bu Yuli. Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Halo, Ya, silakan Bu ya, Yuli. ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ustaz, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi kaidah fikih ini siapa ya yang netapkan gitu, Ustaz? Satu itu, terus ada kaitannya nggak dengan mazhab? Karena mazhabnya kan lain-lain, Ustaz, keluar fikihnya ya, Ustaz. Apakah tiap mazhab punya kaidah fikih masing-masing, Ustaz? Hmm. Dua itu pertanyaan. Satu lagi, kan kata Ustaz Ya, ini itu. untuk menjaga awamunas supaya tetap dalam koridor gitu ya. Tentu saja awamunas yang tahu Hmm. kaidah fikih ya Ustaz ya. Kalau kayak kita nggak ngerti gitu baru belajar sekarang pasti kita nanya Ustadz ya. Berarti Ustadznya itu yang harus waktu ditanya itu dia udah harus ngaitin ke situ ya Ustaz. Apa gimana Ustaz? Ya, jadi kalau kaidah fikih itu sebenarnya tidak terlalu beda antara madhab sama madhab yang lain, karena masih di ilmu pokok. Cuman memang paling ada beda penekanan, gitu. Jadi kayak ilmu usul fikih, itu kan usul fikih itu eh, kan secara umum proses istimbatnya kan sama, gitu kan? Cuman yang paling sedikit membedakan misalnya kayak Hanafiyah, kalau ketemu eh, kalau tidak ketemu hadis itu langsung ke kias kan. Bahkan lebih memilih kias daripada hadis dhaif gitu. Lain misalnya mazhab Malikiyah. Kalau tidak ketemu hadis, dia akan melihat amal ahli Madinah dulu. Ini memang akhirnya sedikit berbeda di hasilnya. Nah, di kaidah fikih yang menetapkan para ulama tidak terlalu beda antara mazhab dengan mazhab yang lain kaidahnya. Apa? Cuman memang dalam prakteknya bisa jadi karena istimbatnya beda, hasilnya bisa beda. Gitu. Memang berkembang kaidah fikih di mazhab Syafi'iyah sebenarnya ilmu ini di qawaid fikih ini. Cuma secara umum kaidah fikih ini digunakan oleh mazhab yang lain dalam arti karena itu ilmu ilmu awal kan masih ilmu pokok, bukan di fikihnya. Kalau fikihnya kan hasilnya gitu. Wallah alam. Memang saya ulangi lagi tadi, memang banyak berkembang kaidah fikih ini di Syafi'iyah karena kan yang menginisiasi usul fikih kan Syafi'iyah sehingga lahir kaidah fikih dari Syafi'iyah gitu. Koridor berpikirnya itu ada di situ. Cuman kaidah-kaidah ini juga digunakan madhab yang lain karena kaidah ini lintas madhab sebenarnya. Ini kan cara berpikir tentang penetapan hukum gitu. Oh ternyata kalau ditekuni Quran Sunnah itu begini anunya ada kaidah-kaidahnya kalau dibuat pengkaidahan gitu. Terus yang kedua, kalau awal munas gimana? Ya benar. Ya, ya kalau nggak ngerti kaidah fikih ya akhirnya harus nanya dulu. Yang jadi ilmunya ada di situ. Tapi kalau ngerti kaidah fikih kan per case kan jadi nggak usah nanya kayak tadi kasusnya. Tadi misalnya yang seling
Yang sering terjadi kan masih ditanya kan, kalau aku ragu 3 atau 4 rakaat, aku milih apa? Nah, kalau tahu kaidahnya kan langsung ditetapin sendiri, nggak usah nanya dulu. Kalau aku ragu, aku itu batal apa nggak batal? Ya berarti kan nggak batal. Aku ragu apa kasusnya? Kalau kasus-kasus yang gitu ya. Nah, sehingga memang memudahkan bagi orang kebanyakan kalau tahu kaidah fikih, meskipun belum tahu dasar hukumnya, tapi insya Allah penetapannya dapat dibenarkan gitu. Nggak keliru penetapan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukron, jazakallah. Baik, Hmm. jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Jadi kita juga yang nggak bertanya jadi jelas juga Ustadz. Ikut jelas. Hmm. Bagi yang lain barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan Ustadz? Belum ada pertanyaan. Lanjut ya. Jadi, nah kegunaannya apa ini? Ya, tadi pengantarnya sudah ya, referensinya. Kegunaannya apa ini? Tadi sebagaimana saya sudah sampaikan di pengantar. Kegunaan ilmu kaidah fikih ini yang pertama membantu seseorang, baik ulama musyid atau awamun nas, untuk bisa mendapatkan hukum secara jelas dari proses yang simpel. Karena tidak semua hal itu bisa dengan mudah direferensikan ke dasar hukumnya. Enggak semua. Enggak gampang dengan mudah ditarik ke dasar hukumnya. Itu enggak mudah. Ya gitu. Ya, dengan bahasa lain, hadis itu kan sekian juta ya, jutaan gitu. Dan perbedaan riwayat enggak sedikit gitu. Kalau Quran kan banyak habis sifatnya global. Kasus yang tadi saya sebutkan itu ditarik ke Qurannya kemana, ke sunnahnya mana. Enggak gampang kan. Nah dengan kaidah fikih ini jadi mudah. Jadi kalau kita mau kayak di penelitian ya, grand teorinya itu kan Quran Sunnah. Grand teori ya. Kalau menggunakan bahasa ini ya. Kan ada grand teori, ada middle teori, ada applied teori. Grand teorinya itu Quran Sunnah. Ya, kan? Semua yang merujuk ke grand teori. Nggak boleh keluar. Grand teori ada apa namanya? Middle teori. Middle teori itu berupa ijma, kias, istishab, masalah mursalah. Ya, ini teori yang memang diizinkan oleh grand teori. Nah, apply teorinya itu kaidah fikih. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi insya Allah kalau menggunakan kaidah fikih itu otomatis sesuai dengan middle teori dan otomatis sesuai dengan grand teori. Tapi kalau nggak ada apply teori, bisa jadi kemana-mana. Nggak sesuai dengan grand teori malah nanti hasil penetapannya. Misalnya, naudzubillah, karena tidak ada kaidah fikih. Ustaz, takut 3 atau 4. Ya, tanya ke hatimu, kamu condong kemana? Bingung, Ustaz. Ya udahlah, kan Allah maha mudah. Ya, berarti 4 aja. Kan keliru. Oh, misalnya. Misalnya gitu loh. Atau, ya udahlah, terserah kamu lah. Jadi boleh 3, boleh 4. Ya, terserah kamu. Misalnya. Lah kan, bukan hukum kalau kayak begitu urusan. Nanti begitu ditelisik, wah ini nggak cocok. Dan lain-lain. Itu yang pertama, kayak apa kegunaan pertama. Faidah kedua, ini untuk menjaga hukum Islam itu tetap pada koridornya. Karena banyaknya kasus yang muncul setelah Quran Sunnah itu. Kalau dikaidahi ini, insya Allah hukum Islam itu nggak keluar dari rohnya. Karena sudah dikaidahi namanya.
Jadi ini membantu sekali hukum Islam itu nggak keluar dari grand teori tadi itu. Mengkoridori. Jangan sampai keluar kemana-mana jadi kacau nanti hukum Islam. Oh nanti di proses perselisihan itu luar biasa kaidah Islam itu. Banyak digunakan di hukum-hukum positif. Yang ketiga, ya ini memudahkan apa namanya masyarakat untuk bisa dapat keputusan hukum tanpa harus berlelah-lelah mencari dasar hukum. Ini beberapa faidah atau manfaat dari ilmu kaidah ini. Dan memang secara praktek memang memudahkan sekali. Nomor 4 kaidahnya, kaidah ini juga sekaligus bisa membantu kaum muslimin untuk menjadikannya sebagai koridor berpikir di dalam masalah lain di luar hukum Islam. Nah, kaidah ini itu justru bisa membantu orang untuk menjadi cara berpikirnya dia. Oh, begini ya Islam itu berpikirnya di bidang hukum. Nah, itu bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain. Jadi kalau penetapan mengambil keputusan itu pakai kaidah fikih aja. Nah, salah satu orang yang sering terpengaruh oleh kaidah fikih di pengambilan keputusan publik ya Presiden Gus Dur itu paling sering sebenarnya cara berpikirnya nggak apa namanya banyak dipengaruhi oleh kaidah fikih gitu. Di samping ilmu yang lain ya karena backgroundnya memang background orang syariah ya gitu. Saya memang sangat membantu. Jadi apa namanya ilmu kaidah ini bisa digunakan untuk proses penetapan yang lain karena memang ruhnya itu roh Quran sama Sunnah gitu. Kan berpikir Quran Sunnah itu kan harus gimana prakteknya. Nah dengan kaidah fikih itu bisa sejalan dengan ke arah sana. Tadi ya saya katakan tadi ya kalau menggunakan 3 pendekatan level teori itu, jadi grand teori itu Quran sama Sunnah. Middle teorinya ada adilah syariah selain Quran sama Sunnah. Nah, apply teorinya itu kaidah fikih itu. Nah, dengan kaidah fikih maka otomatis kesananya lurus, nggak belok. Tapi kalau nggak ada kaidah fikih bisa jadi harus kerja keras atau ketemunya nggak ketemu di Quran sama Sunnah. Gitu. Nah, ini memang memang bab yang menarik. Orang kan semuanya ingin di Quran sama Sunnah. Kan? Orang semua itu kan ingin. Sejak zaman dulu, siapa yang tidak ingin cocok sama Quran sama Sunnah? Cuma persoalannya, nyocok di Quran Sunnah itu gimana? Kan nggak bisa semua orang otaknya dipakai. Gitu. Apalagi bahasa Arab aja nggak clear. Ilmu hadis nggak jelas, ilmu tafsir nggak paham. Kok gimana ngeklaim Quran sama Sunnah? Kan nggak bisa. Nah, dengan dikasih koridor-koridor kayak gini, insya Allah kesesuaian dengan Quran Sunnah lebih berpeluang daripada tidak dikaidah. Nah, hubungan dengan ilmu-ilmu lain sangat kuat ya. Hubungan dengan usul fikih ini seperti adik kakak. Jadi dia adalah simpulan dari proses istimbat. Hubungan dengan ilmu fikih ini sebagai pemandu. Hubungan dengan ilmu yang lain juga sangat terpengaruh dalam konteks ilmu dakwah seterusnya. Itu sangat membantu untuk bisa mengambil keputusan di dalam dakwah dan hal-hal lain ya. Tadi yang sudah saya singgung di sana tadi. Jadi secara umum ilmu ini itu luar biasa pentingnya dan bagusnya. Nah, eh, susunan kaidah itu ada 3 susunan. Pertama adalah susunan substansi kaidah. Ini mungkin aslul usul lah gitu. Qaidatul qawaid gitu. Ini kaidahnya dari kaidah-kaidah. Itu yang pertama. Yang kedua, substansinya kaidah. Kedua, levelnya kaidah-kaidah pokok. Yang ketiga, kaidah-kaidah turunan.
gitu ya. Substansinya kaidah itu yang merujuk kepada esensi dari semua proses penetapan hukum. Itu satu kalimat atau satu kata. Dar jalbul masalih wa darul mafasid. Mengambil maslahah dan menolak mudarat. Wah, itu kaidahnya kaidah. Itu payung hukumnya itu. Dari payung hukum paling tinggi ini, atau payung kaidah istilahnya. Mungkin kita nyebutnya kalau di dalam media itu namanya umbrellanya, payungnya. Nah, itu ada 5 kaidah pokok di bawahnya. Yang sebagian sudah kemarin saya ada al-umur maqasidiha al-yakuna zalu bisyak dan lain-lain. Nah, setelah itu ada 5 kaidah pokok itu. Nah, setelah itu level ketiganya adalah kaidah turunan. Nanti insya Allah kita akan bahas secara bertahap ya. Maka sebelum materi sebaiknya buku tadi sudah bisa didapati, terutama Asbawan Al-Air ya, di-download aja. Semoga sudah ada terjemahnya. Itu menarik bagi Bapak Ibu yang memang sudah bersama FHI cukup lama, ya udah waktunya lah. Nanti akan sangat membantu sekali kekayaan ilmunya, sehingga dengan kaidah ini itu penetapan hukum menjadi sangat indah. Apalagi kemarin sudah belajar ilmu hadis, terus kemarin ya belajar ilmu tafsir, sangat membantu itu. Luar biasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah Ustadz ya, wawasan kita jadi bertambah lagi. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya silakan. Bu Yuli masih mau bertanya? Belum, Bu. Silakan Bu Yuli. Belum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, belum ya? Belum, Bu, belum. Baik. Yang tadi belum turun ya? Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, belum ada pertanyaan Ustadz di ruang chat. Belum Di ya? kolom Oke. pertanyaan. Nah, jadi pesan kami, karena ini memang ya secara tidak terasa ya, di EVA ini sudah lumayan jauh ya ilmu yang dibahas, meskipun bukan berarti udah tinggi banget, cuman udah jauh untuk sebuah studi kepada masyarakat. Nah, harapannya karena ilmunya sudah jauh, juga secara mental keilmuan harus jauh. Jadi artinya ya meskipun tidak sedikit ibu-ibu ini yang ibu-ibu ya, dalam arti sudah sepuh-sepuh, tapi ilmu yang dibahas ini udah jauh. Emang selevel S1 ya. Sehingga memang proses mental keilmuannya juga harus naik ke situ gitu. Sehingga kayak misalnya jadi kami ulangi, jadi secara mental keilmuan diharapkan juga udah naik. Nah, kerendahan hati menjadi penting. Tetapi ilmu yang ada bukan berarti kayak nggak ada gunanya gitu. Paham ya, insya Allah ya. Nah, sehingga ya memang proses proses kenaikan ilmu ini juga harus bisa diimbangi oleh kenaikan mental, sehingga ya nggak apa-apa kalau ada masalah-masalah kita otak-atik gitu tanpa harus mengambil keputusan hukum sendiri ya. Tapi udah, kalau gini penetapannya ini kan gitu kira-kira. Lama-lama itu keluar sendiri itu. Kalau emang kita menekuni ya. Insya Allah. Mungkin gitu. Nah, sehingga ya tadi memang proses kematangan ilmu itu kan memang berbarengan dengan proses untuk menyampaikan, memang harus diakui itu sesuatu yang nggak bisa dihindari.
ketika tidak ada proses menyampaikan, kematangan ilmu itu jadi nggak matang-matang. Ibarat sumur udah dibor dalam-dalamnya, tapi airnya nggak pernah diambil. Ya tetap aja nggak pernah bisa banyak airnya, malah keruh. Jadi harus diambil airnya. Nah, begitu diambil, itu airnya semakin bagus, semakin fresh, ilmunya semakin bagus, semakin lancar gitu. Ibaratnya gitu, ibarat. Jadi memang dorongan untuk menyampaikan menjadi penting. Ya Bapak Ibu bisa gunakan areanya bisa di keluarga, ya keluarga itu yang paling gampang kan ya, gitu. Atau mungkin sekitar gitu, itu nggak apa-apa karena sebagai bagian dari amal soleh yang baik sekali, gitu kan, amal soleh yang baik sekali. Kemudian juga sebagai proses pengembangan keilmuan, ya harus diakui kalau belajar dari para para dai dan para ulama lokal di Indonesia, itu kan dakwah yang syiar itu kan dimulai dari perkara yang sangat sederhana. Misalnya Gaji Dahlan memulai dari teras rumahnya kan, atau dalam rumahnya yang muridnya cuma 6 atau 7 orang itu. Di situ dimulai dari mengajarkan anak-anak. Kemudian lahir, 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 lahir. Gitu. NO Gazi SM As'ari kan mulai dari pondok kecil di Tebuireng itu. Jumlahnya masih puluhan santrinya itu dulu. Belum besar, ya besarnya kan setelah beliau tidak ada gitu. Jadi kemudian besar, besar, besar. Sekarang yang ada di majelis yang di FHI ini yang anggap menjadi murid lebih senior yang di FHI ya. Kalau di majelis yang mungkin yang baru. Ada sekitar 30 sampai 40 kan ya rata-rata. Nah, ini kalau terus mengembangkan, mengembangkan, mengembangkan berkembang ilmunya, Masya Allah. Kalau secara umum apa yang sudah dipelajari formula hati ini adalah satu prosedur wasatiyah ya, proses keberislaman yang wasat, yang pertengahan yang perlu kita sodorkan ke masyarakat. Jadi di masyarakat itu ada dua kutub ekstrim. Yang pertama, yang puritan, sangat pro terhadap kemurnian ajaran Islam, tetapi kehilangan literasi yang sudah dikembangkan para ulama sejak zaman salaf, sehingga seakan-akan terjadi proses memulai baru lagi. Atas nama semuanya dikembalikan ke Quran sama Sunnah. Jadi seakan-akan proses pemurnian Islam itu menghapus jejak keilmuan yang sudah bertumbuh sejak zaman salaf. Seakan-akan tuh nggak ada semua itu kalau bahasa guyon saya. Seakan-akan kita Islam tuh baru turun sekarang. Gitu. Padahal sudah 15 abad berkembang. Itu pertama. Yang kedua, eh, ini tren keilmuan ya, ini bukan tren keberagaman. Tren keilmuan ya. Tren kedua, itu yang tidak terlalu serius merujuk Quran sama Sunnah karena sudah merasa cukup dengan keilmuan yang sudah ada itu di kitab-kitab kuning itu. Udah ini aja cukup lah, nggak usah naik-naik ke atas. Gitu. Toh kita nggak mampu. Nah, dampaknya nggak pernah ketemu nih dua kelompok ini. Gitu. Nah, ada yang terlalu berani ke Quran sama Sunnah, padahal mustahil juga enggak gitu. Gitu. Alim juga enggak. Gitu. Yang satu ini terlalu mencukupkan sehingga Quran Sunnah itu enggak terlalu familiar di kalangan masyarakat. Nah, kita di Formula Hati ini mencoba mendekatkan dengan Quran sama Sunnah supaya itu tidak jauh dari kita, tetapi kita harus menggunakan proses keilmuan yang sudah dikembangkan para ulama supaya nggak keluar dari keasliannya gitu. Nah,
jalan pertengahan ini harus kita kembangin. Jangan sampai mencukupkan diri di kitab-kitab yang ada tanpa ada kesungguhan ngerujuk sedikit pasti ke Quran sama Sunnah, biar Quran sama Sunnah itu dekat sama kita gitu loh. Gitu. Tapi juga jangan sampai terlalu berani ke Quran sama Sunnah, padahal nggak punya background apapun di Quran sama Sunnah. Nah, di formula hati ini kan kita kembangin, ayo kita selalu merujuk ke Quran sama Sunnah, tetapi harus sadar, prosesnya harus benar. Makanya pakai ilmu-ilmu yang sudah berkembang. Sekian abad ini ilmu luar biasa bagusnya. Gitu. Nah, itu yang saya sebut mendorong peserta untuk menjadi mutabik ya. Bukan hanya taklid. Gitu. Makanya meskipun tetap menggunakan fikih madhab, tapi ngerti dalilnya ya. Jadi kan Qurannya masuk tuh, sunnahnya masuk tuh. Ngerti nggak? Tapi jangan pula kayak orang benar. Fikih seakan-akan tanpa pandangan para ulama langsung loncat ke Quran, loncat ke sunnah. Nah, nanti kacau penetapan hukumnya itu. Nanti udah ditanya baru bingung. Begitu dikasih hadis ditanya, ini kalau kayak gini jadinya wajib atau jadinya enggak? Ya udah dikerjain aja loh. Mau kerjain aja. Kalau aku nggak melanggar ini hukumnya batal apa enggak? Itulah gunanya. Kenapa ada rukun, kenapa ada sunnah gitu. Kalau saya melanggar hukumnya batal apa enggak? Maka lahirlah buku yang seakan-akan bagus tapi itu tidak ilmiah. Sekian ratus kesalahan orang sholat. Ini proses itu buku yang seakan-akan bagus tapi itu kekacauan dalam berpikir. Salah ini maksudnya salah apa ini? Gitu ya. Kalau salah berarti kan batal sholatnya. Batal apa enggak batal? Ternyata di buku-buku kayak gitu itu ternyata tidak semuanya masuk rukun, ada yang masuk sunnah, ada yang masuk apa, tapi dianggap salah. Itu ngaco. Itu sehingga penetapan hukum menjadi kacau. Gitu. Nah ini kita harus hadir untuk membuat arus ini. Dan itu yang benar. Karena kedua arus ini punya resiko. Gitu. Kalau yang pertama, risiko melenceng justru. Kalau orang kembali Quran sama sunnah tanpa prosedur keilmuan, itu melencengnya lebih besar daripada tidak melencengnya. Gitu. Tapi kalau orang menggunakan kitab-kitab yang ada tanpa naik ke Quran sama sunnah, itu nanti akhirnya Quran sama sunnah itu terlalu jauh dengan kita. Seakan-akan kita ngamal Quran sama sunnah, terus amal siapa sih ini? Gitu. Makanya suka ditanya, itu dalilnya apa? Nggak ngerti, pokoknya aku dapatnya kayak gini ya. Karena nggak didekatkan ke sana. Nah, sementara generasi Z, generasi apa itu ya butuh originalitas kan, butuh origin. Dia nggak butuh. Karena kan yang menjadi landasan hukum terakhir Quran sama Sunnah kan. Ya kalau nggak ke arah sana ya dia nggak mau lah. Nah, demikian ya. Jadi kami ulangi lagi secara tidak sengaja karena kita memang studinya harian ya. Akhirnya memang sudah masuk ke sini-sini gitu. Meskipun ini nyebutnya itu namanya advance level 1. Advance tapi level 1. Karena nanti masih ada lanjut lagi. Kayak di ilmu hadis masih lanjut lagi. Kita baru ilmu hadis yang sudah kita pelajari kemarin kan masih ada lanjut lagi nanti. Ilmu hadis berikutnya. Usul fikih masih lanjut lagi gitu. Tapi ya ini kan sudah kita pelajari yang lain-lain ini sangat membantu sekali kita untuk lebih baik lah anunya. Berharap keilmuan Islamnya lebih baik, kemudian prakteknya juga lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak bisa ditutup. Ustadz, masih ada 3 pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Saya izin bacakan, Ustadz. Ya, dari Bu Ningsi pertama bertanya, tunggu sebentar ya. Ustadz, Assalamualaikum. Tunggu. Chat. Sebentar. Bagaimana Ustadz untuk saya yang awam terhadap hukum fikih dan istilahnya, tapi saya merasa ilmu ini perlu. Nah, bagaimana sebaiknya belajar sebagai orang awam, Ustadz? Oke, ya belajar aja sambil nanti kalau sambil menjalani yang sudah diketahui. Nah, yang nggak diketahui ya nanya ke ustadz sekitarnya atau ustadz yang bisa diakses.
Ya kalau sekarang kan sudah lebih mudah ya, nggak harus ketemu kan, bisa telepon, bisa ngelihat YouTube-nya, bisa apa-apa gitu. Terus kemudian sambil itu semua dijalani, ya, terus kita meningkatkan ilmu kita ini, gitu. Dan tidak ada batasan umur untuk berhenti berilmu. Islam ini kan punya tradisi unik ya. Belajar itu dari lahir sampai meninggal. Dan salafus soleh itu memang punya tradisi itu. Nggak sedikit mereka yang sudah berumur baru belajar gitu. Baru iya banyak. Yang orang taubat belakangan terus baru belajar banyak jumlahnya. Nggak apa-apa kita umur 60, 55 baru belajar. Bisa insya Allah. Ya, di bab ini kita bolehlah ikut. Umur itu hanya deretan angka gitu. Kalau masalah mental, kesehatan, semua masih dalam ruang bisa diusahakan. Jadi umur itu deretan angka. Tapi amal soleh tidak ada kaitannya dengan umur. Justru semakin berumur semakin harus padat amal solehnya. Gitu. Gitu. Bukannya aku udah tua lah, udah nggak ada gunanya. Lo nggak bisa begitu. Justru semakin tua semakin banyak amal solehnya harus. Jadi harus semakin giat, semakin gesit gitu. Wallahu a'lam. Giat gesitnya untuk amal soleh ya, bukan untuk amal yang lain mah jangan. Wallahu a'lam. Padahal yang lain tadi lanjutan. Pesan dari Pak Gatot atau Pak Catur ya. Bertanya ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Satu, Waduh. Ustadz, siapa yang punya otoritas dalam merumuskan kaidah fikih? Contoh, bagaimana kaidah fikih dirumuskan? Satu, misalnya bagaimana kita yang berwudu yang efektif. Kita diajari selalu 3 kali diri yang sah hingga efektif seperti apa. Yang kedua, kita ini tawaf terus kentut dalam kondisi atau suasana penuh orang. Sulit berwudu secara lengkap. Katakan tayamum, tapi tayamum juga tidak gampang dalam keadaan orang berdesak-desakan. Yang ketiga, kenapa kentut harus berwudu lagi setelah wudu potensi kentut besar? Adakah kaidah bahwa kentut yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? Ini pertanyaan. Masih ada lagi 2 pertanyaan, Siapa Ustaz. yang Karena yang beliau mana yang siapa bertanya ini Pak siapa ini? namanya Pak Gatot Satu-satu ya Sumbadi. Bu ya mungkin. Ya, mangga Ustaz. Oh, oke. Karena ada pertanyaannya Mungkin 3, satu-satu 4. dulu ya. Siapa Ya, yang siapa yang itu para ulama mustahid yang menang otoritas ya. yang apa? Yang merumuskan ini. Sebagaimana kayak proses istidlal itu loh. Yang kemarin lahirnya kias, lahirnya istishab, itu kayak gitu-gitu semua itu. Para ulama mustahid. Melihat proses di Quran sama Sunnah begini kan akhirnya ketemu gini, akhirnya ketemu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa Bu pertanyaannya? Jadi Itu tadi kaidah fikih sebenarnya udah satu baku ya, ya. sekarang nggak ada kaidah baru. Terus Contoh pertanyaan dia, keduanya, beliau Bu, hanya pertanyaan menjelaskan Ustaz, berikutnya. bagaimana berwudu yang efektif. Yang kedua, dalam Berwudu keadaan ya tawaf, pakai yang bentar, saya jawab dulu. Yang satu-satu wudu ya. efektif nggak ada istilah wudu. Wudu yang benar aja. Eh, Ya. disunahkan 3 kali gitu. Kalau untuk kepala itu sekali gitu. Kalau Syafi'iyah ya tetap 3 kali ya. Itu ya begitu wudu itu. Jadi di konsep beragama itu aturannya benar dulu, efektif itu berikutnya. Bukan bisa nggak sekali? Bisa. Tapi ya tidak lebih baik gitu. Sayang dong ilmunya. Nggak begitu berpikirnya. Begitu. Kalau bisa sekali ngapain 3 kali? Nggak bisa gitu karena Rasul nyontohnya 3 kali. Paham ya? Jadi di proses beragama tidak logika dasarnya. Kan lebih bagus sekali daripada kalau 1 kali bisa ngapain 3 kali? Nggak bisa. Rasul memberikan contoh 3 kali. Nah, cuman eh, yang jadi penekanan mungkin air kerannya jangan gede-gede ya itu kan tidak boleh mubadir. Gitu. Efektivitasnya bukan di 3 kalinya yang dikurangi, tapi
kerannya yang dikecilin. Nah itu betul, karena membadirkan air itu termasuk makruh. Cuman kita ini memang kalau nggak mubadir nggak orang Indonesia ya, karena memang hidup di tengah air sih masalahnya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya apa tadi yang tawaf apa Bu? Tawaf. Tawaf batal Ustaz. Kan sulit mau tayamum gitu Ustaz. Ya tawaf batal Sedang wudhu, tawaf bukan tawaf tayamum, nggak ada tawaf batal tayamum, nggak ada, karena air air wudhunya ada. Yaitu kesulitan yang ada dalam itu tidak ada yang kesulitan yang menggugurkan keadaan. Jadi tawaf batal itu nggak tayamum, nggak ada kaidah apa namanya fikih begitu. Kesulitan yang ada tapi di orang tawaf eh, yang batal wudhunya itu tidak sama dengan kesulitan orang yang cari air ke bawah gunung. Beda, itu kesulitan yang namanya tertanggung namanya. Jadi kesulitan yang tidak menyebabkan orang bisa pindah ke tayamum. Gitu. Tetap harus cari wudhu. Nah, paling mau kalau mau saya sarankan itu pindah madhab. Kalau mau, tapi ini repot, agak harus proses keilmuannya harus dijalani. Enggak semua ulama madhab mewajibkan tawaf itu suci. Gitu. Meskipun ini perdebatan kenceng ya, sebagian jumhur ulama tetap mewajibkan tawaf itu suci. Karena dianggap kayak sholat. Nah, ala kulli hal perdebatan cukup kenceng. Jadi, lah aku sayang dong 7 kali. Nah, itulah ketaatan butuh kesungguhan. Jadi kesulitan yang didapati orang untuk taat itu tidak sama dengan kesulitan yang didapati orang secara faktual sehingga melahirkan rukhsah. Gitu. Sama dengan orang sholat subuh kan sulit juga bangun. Nah, kesulitan itu tidak membuat rukhsah boleh sholat subuh jam 8 kan. Gitu. Jadi tidak semua kesulitan itu bisa mendatangkan rukhsah karena namanya kesulitan yang terukur namanya. Atau kesulitan yang faktual, bukan kesulitan akibat hawa nafsu. Beda lagi nanti. Gitu ya. Nah, memang ini kasus batalnya wudhu di tengah tawaf yang demikian padat ini memang menjadi perdebatan. Kalau kalau batalnya wudhu karena sentuhan sama wanita kan sudah orang Syafi'iyah sudah merasa oke, nggak apa-apa, nggak usah batal, pindah mazhab aja gitu kan. Karena memang sudah sangat berat kalau batal. Tapi kalau yang gara-gara kentut ini solusinya tetap wudhu, gitu, wudhu balik. Kesulitannya ini dianggap tidak kesulitan yang mendatangkan rukhsah. Pilihannya yang paling mungkin di case kayak gini ya pindah madhab. Gitu. Sebagaimana pindah madhab di sentuhan sama wanita nggak batal. Cuman untuk kasus tidak tidak butuhnya suci di tawaf ini perdebatannya kencang sekali. Gitu. Kencang maksudnya tidak semudah perdebatan di sentuhan sama wanita itu batal itu. Agak beda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya di konteks kayak gini ya dijaga aja supaya tidak batal gitu. Dikuat-kuatin istilahnya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Padahal Ustaz. ada lagi tadi pertanyaan di bawahnya. Ada Ustaz. Ya. Kenapa Padahal kentut terjemah. harus berwudu? Kenapa kentut itu harus berwudu lagi? Setelah wudu potensi kentut besar. Adakah kaidah bahwa kentut yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? Kentut itu batalkan wudhu, gitu udah titik. Emang gitu agamanya. Alasannya nggak ada alasan ya karena kentut itu membatalkan wudhu. Tidak semua hukum punya alasan. Tidak semua kentut punya alasan. Jadi tidak semua hukum itu punya ilat namanya. Ada bahasa usul fikih. Kentut yang sebagaimana ya nggak kentut ya kentut aja. Kentut yang memang keluar angin dari dubur ya itu membatalkan wudhu. Selama keluar. Tapi kalau kayak kayak terasa keluar tapi nggak ada bunyi angin, nggak ada bau itu dianggap belum keluar. Yang seakan-akan keluar itu kan ada orang yang kayak terasa kok kayak kayak keluar gitu. Itu enggak. Jadi harus yang nyata-nyata keluar namanya. Jadi kalau ditanya kentut seperti apa? Kentut yang nyata-nyata kentut.
gitu. Bukan yang seakan-akan kentut. Nah, itu baru disebut membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, akhirnya membatalkan tawaf. Bagi Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, Nah, satu nanti lagi Ustadz. ada orang tukang kentut gimana? Nanti dilihat sama dokter. Coba. Misalnya ada orang tuh emang tukang kentut gitu. Nanti dilihat sama dokter. Nanti medis yang lihat. Apakah masuk penyakit? Kalau masuk penyakit, berarti sama dengan orang yang selalu keluar air pipis itu, yang masuk penyakit. Maka orang seperti itu, ya nanti dimakfu. Gitu. Jadi meskipun kentut, karena dia memang penyakitnya penyakit kentutan, nah gitu nanti dimakfu. Nanti tetap setiap sholat harus wudhu, setiap was kentut nggak dianggap terus aja. Karena dia penyakit kentutan namanya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi yang menentukan bukan kita, menentukan dokter. Masuk kategori penyakit apa enggak. Gitu. Sama dengan yang penyakit pipisan itulah. Sama dengan orang Ya, yang keluar darah dari perempuan yang di luar waktu haid itu sama kasusnya mirip. Wallahu a'lam. satu lagi Ustadz ya. Hmm. Masih beliau bertanya juga, kaidah berdagang uang misal antara rupiah ke USD atau USD ke yen, dan sebaliknya berpotensi rugi ataupun untung. Bila menguasai ilmunya, kita bisa mendapatkan keuntungan. Kaidah ini seperti apa perbankan melakukan ini, Ustadz? Yang membuat keuntungan, individu yang teknologi bisa membuat keuntungan. Individu dengan teknologi yang bisa membuat keuntungan. Begitu, Ustadz, kira-kira. Ini fikih biasa, bukan kaidah ini. Ini fikih biasa. Itu fikih sorf ya. Fikih tukar menukar uang. Ya udah kalau mau untung ya kuasai ilmu tukar menukar ini. Boleh ya, boleh selama memang syarat rukunnya sorf ya. Ini namanya sorf ya, di akad sorf, akad tukar menukar uang namanya. Selama harganya disepakati, kemudian tunai seketika, ya udah berarti itu sah. Tapi kalau tidak tunai jadi riba, terus harga nggak disepakati, yang ya berarti nggak sah kan, namanya nggak disepakati. Jadi untuk syarat itu harus tunai. Jadi jreng, dolar dolar dikasihkan, saat itu pula rupiah diambil. Demikian dengan mata uang yang lain. Itu aja. Nah kalau masa untung nggak untung ya ilmu sudah teknis, silakan aja dikuasai ilmunya yang lain supaya jual beli mata uangnya untung gitu. Meskipun dalam ekonomi Islam uang itu tidak merupakan alat untuk mendapatkan keuntungan ya. Uang itu menurut Islam hanya alat tukar. Keuntungan dapatkan dari perdagangan, dari bisnis. Jadi menekankan ke sektor real kalau Islam itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, sudah jam 7.36 Ustadz. Enggak ditutup. Mungkin kita tutup saja ya Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nih Bapak Ibu tidak puas dengan kajian atau kuliah kita pada pagi hari, sehingga kita akan senantiasa mempersiapkan diri untuk hadir pada pertemuan yang akan datang, dan kita mengupayakan adanya buku ya. Mudah-mudahan kita bisa segera membuka atau download, atau kita mungkin membeli sendiri. Dan kemudian yang kedua, apabila ada hal-hal yang kurang paham dalam penjelasan tadi, kita punya namanya rekaman, kita bisa buka lagi rekamannya. Dan kita bisa mempersiapkan pertanyaan untuk pertemuan yang akan datang. Baik, jazakallah khair Ustadz. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhsinin Fauzi LCMC yang telah memberikan kuliahnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memudahkan kita menjalani agama kita dengan lebih baik. Untuk itu marilah kita akhiri kuliah kita dengan sama-sama melafazkan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an wa la natubu. ilaha illa anta. Nah. Saya bertugas mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.